Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sallim. Amma ba'd. Hadratul mukarramin yang kami hormati, yang kami muliakan, para alim ulama, para asatidz, para sesepuh, wabil khusus seluruh jajaran Dewan Kemakmuran Masjid Al-Islah yang kami hormati, yang kami muliakan, seluruh jamaah Al-Islah yang semuanya insyaallah Allah berkahi kehidupannya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah lancarkan rezekinya, Allah jadikan keluarganya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allah jadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh-solehah, alim-alimah, da'i-da'iyah, hafidh-hafidhah, serta dijauhkan dari segala macam bala, wabah, fitnah dan penyakit. Bapak-bapak hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, atas semua karunia-karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Karena begitu banyak sekali kenikmatan-kenikmatan dan karunia-karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, maka sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi kita semua untuk bersyukur atas semua karunia dan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Wujud daripada tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memanfaatkan setiap waktu-waktu yang kita lewati dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dalam setiap saat dan keadaan, dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun. Tidak lupa juga salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita semua, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, hingga kepada kita semua umat akhir zaman yang insyaallah senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak hadirin jamaah Masjid Al-Islah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita bisa bermuwajahah kembali, bisa berkumpul kembali, bisa bersilaturahim kembali. Seperti biasa setiap hari Sabtu malam Ahad, setelah kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita lanjutkan dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu li thalabul ilmi, atau menuntut ilmu. Dan setiap orang beriman hukumnya wajib, hukumnya fardu ain di dalam menuntut ilmu agama.
terutama yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini, yaitu ilmu berkaitan tentang keimanan, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu tauhid. Bagaimana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala didasari, dilandasi dengan keilmuan, sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan para salafus salih. Maka kita belajar, kita sama-sama berusaha semaksimal mungkin agar kita bisa belajar, bisa mencontoh sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bertauhid, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Jauharut Tauhid, sarahnya yaitu Tuhfatul Murid, karangan daripada Syekh Imam Al-Baijuri dan Syekh Ibrahim Al-Laqani. Mereka semua adalah ulama-ulama yang tidak diragukan lagi keilmuannya di dalam ilmu tauhid, yang kitab-kitabnya menjadi banyak rujukan daripada para ulama umat, terutama umat akhir zaman, di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti biasa, sebelum kita pembahasan berkaitan tentang nazam-nazam di dalam kitab Jauharut Tauhid, mari sedikit kita baca dan kita nazamkan terlebih dahulu, supaya nazam-nazam di dalam kitab Jauharut Tauhid ini bisa kita hafalkan, kemudian kita artikan, kita pahami, dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari kita, serta menyampaikan kepada saudara-saudara kita, kaum muslimin dan muslimat, terutama keluarga kita. Kita sudah masuk kepada bab yang kedua, yaitu al-ilahiyat, sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, diawali dengan nazam yang ke-23. Maka silahkan dibuka nazam ke-23. Kita sama-sama ikuti bagaimana cara untuk menazamkan nazam yang ke-23 dan insyaallah sampai selesai. Mari kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawajibun lahul wujudu wal qidam, kadza baqa'un la yushabu bil adam, wa annahu lima yanalul adamu mukhalifun burhanu hadzal qidamu, qiyamuhu bin nafsi wahdaniyamun nazahan awsafuhu saniya an didin aw shibhin syarikin mutlaq wa waridin kadzal walad wal astiqa, wa qudratun iradatun wa ghayarat amran wa ilman wa ridha kama thabat, wa ilmuhu wa la yuqalu muktasab fatba sabilal haqqi wa tsrikhir riyad, hayatuhu kadzal kalamu sam'u thumma al-basaru bihi atana as-sam'u fahal lahu idrakun aw la khulufu wa inda qaumin sakhafihil waqfu. Sekali lagi, hayyun alimun qadirun muridun sami' basirun ma yasha yuridu, mutkallimun thumma sifatul dhati laysat bi ghairi aw bi aini dhati, faqudratun bi mumkinin ta'allaqat bil tanahima bihi ta'allaqat wa wahdatan awjib
وجدناها ومثل بإرادة والعلم لكن عمادي. Baik, alhamdulillah sudah sama-sama kita bacakan nazam-nazamnya, dan pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas nazam yang ke-25 ya. Karena bab yang kedua al-ilahiyat ini pembahasan tentang sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yang 20. Ini pembahasan kita pada nazam yang kedua, nazam yang ke-23 ini diawali dengan sifat wajib yang pertama, yaitu fawajibun lahul wujudu wal qidam. Maka wajib lahu bagi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat wujud wal qidam. Ya, kita sudah bahas dan kita masuk kepada sifat Allah Subhanahu wa taala yang keberapa? Yang keenam ya. Yang keenam yaitu lanjutan daripada qiyamuhu bin nafsi. Ya. Qiyamuhu bin nafsihi artinya Allah Subhanahu wa taala berdiri dengan sendiri. Kita sudah bahas seperti apa yang dimaksud dan qiyamuhu bi nafsihi ini, yang artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berdiri dengan sendiri ini. Yang pertama artinya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan ruang dan waktu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berdiri dengan sendiri, tidak membutuhkan sesuatu yang membuatnya berdiri. Tetapi jangan pernah kita menggambarkan bahwasanya berdirinya Allah Subhanahu wa taala ini seperti berdirinya makhluk. Ya. Jadi berdirinya Allah Subhanahu wa taala qiyamuhu bi nafsihi ini, yang pertama Allah tidak butuh kepada ruang dan waktu atau muhal, sebagaimana yang sudah kita bahas pada sifat sebelumnya, yaitu mukhalafatu lil khawadithi. Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan perkara yang baru. Ya. Perkara yang baru di sini disebut dengan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, qiyamuhu bi nafsihi, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat berdiri dengan sendiri ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan mukhassis, yaitu zat yang menjadikan atau mewujudkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sudah bahas berkaitan tentang ini. Ya. Maka kita akan lanjutkan kembali kepada sifat selanjutnya, yaitu wahdaniyah. Ya. Qiyamuhu bin nafsi wahdaniyah. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat berdiri dengan sendiri. Wahdaniyah artinya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Munazzahan awsafuhu saniyah. Seraya dia awsafuhu disucikan dan ditinggikan saniyah sifat-sifatnya. Ya. Maka setelah kita pembahasan qiyamuhu bi nafsihi, selanjutnya wajib bagi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang keenam, yaitu wahdaniyah. Wahdaniyah artinya Allah Maha Esa, tunggal. Ya. Ahad, qul huwallahu ahad. Tunggal dengan wahid beda. Kalau wahid artinya satu, ahad artinya esa atau tunggal. Wahid satu, masih ada yang dua, tiga, empat, lima, ya, wahid, itsnain, thalatha, arba'a. Tetapi kalau ahad, tunggal, esa, Allah Subhanahu wa taala sudah tidak terbagi-bagi lagi. Ya. Tuh kalau secara bahasa. Ya. Kalau wahid
masih terbagi-bagi, ya. Maka dijelaskan oleh al-musannif apa yang dimaksud dengan wahdaniyah ini. Maksud daripada Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat wahdaniyah ini adalah Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa, Maha Tunggal. Baik itu pada zatnya, baik itu pada sifatnya maupun af'alnya. Kalau dijelaskan di kitab Tijan Daruri dijelaskan wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-wahdaniyah. Maka wajib secara hak bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini memiliki sifat wahdaniyah fi dzati wa fi sifati wa fil af'ali, baik itu zatnya, sifatnya maupun af'alnya atau perbuatannya. Allah Maha Esa. Ya. Artinya apa? Tidak terbilang. Tuh, Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sifat wahdaniyah Allah Subhanahu wa taala ini ada 3, yaitu zatnya, sifatnya, dan af'alnya. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala esa pada zatnya. Maka dijelaskan oleh para ulama yang disebut dengan Allah tunggal atau esa pada zatnya itu ada 2. Pertama, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu tidak tersusun dari bagian-bagian, atau secara bahasa Arabnya namanya juzu. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak terdiri atas bagian-bagian. Contoh seperti kita nih manusia. Ya. Manusia terdiri bagian tidak? Ada. Ada namanya kepala, ada kedua tangan, kedua kaki, ya, mata, kedua telinga, ada perut, ada tubuh, ada di dalam tubuh kita ada organ-organ penting. Ada paru-paru, ada jantung, ya kan? Ada pankreas, usus. Itu bagian-bagian yang ada pada tubuh kita manusia. Bahkan seluruh makhluk ada bagiannya. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ini tidak terdiri daripada bagian-bagian. Maka segala sesuatu yang terdiri daripada bagian-bagian ini, inilah menunjukkan ketidaksempurnaan. Allah Subhanahu wa taala maha sempurna, maka tidak terdiri daripada bagian-bagian. Contoh nih, manusia nih makhluk. Ya, kalau ada orang datang ke rumah Bapak malam-malam, ya ada badannya, ada tangannya, ada kakinya, tapi nggak ada kepalanya. Kira-kira gimana? Manusia bukan? Nggak sempurna itu berarti. Ya, kenapa? Karena terdiri daripada bagian-bagian. Ini HP. HP ini terdiri daripada bagian-bagian. Ada casing, ada LCD-nya, ada RAM-nya. Ya, apalagi ada lagi bagian-bagian yang lain yang ada di dalam HP ini. Maka HP ini tidak sempurna kalau seandainya hilang salah satu bagiannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Seluruh makhluk di dunia ini pasti ada bagian-bagiannya. Meja, ini ada bagiannya, ada yang atasnya, ini yang digunakan untuk apa? Digunakan untuk membantu di dalam meletakkan benda-benda. Ada lagi kakinya, terdiri pada 4 kaki. Ya. Kalau seandainya hilang daripada bagian tersebut, maka tidak sempurna, menunjukkan ketidaksempurnaan.
Kalau Allah tidak terdiri daripada bagian-bagian, maka Allah maha sempurna. Ya. Itu yang pertama. Ya, Allah wahdaniyat pada zatnya. Ya. Apa artinya? Allah itu tidak tersusun daripada bagian-bagian. Maka kalau dalam ilmu tauhid sesuatu yang tersusun daripada bagian-bagian itu disebut dengan kam muttasil. Ya, kam itu artinya terbilang, ya, muttasil. Ya, kita ini disebut kam muttasil. Kenapa? Terdiri daripada bagian-bagian. Ya, HP juga tadi ini namanya kam muttasil. Kenapa? Terdiri daripada bagian-bagian. Itu yang pertama. Ya, kam muttasil namanya. Ya. Kemudian apalagi yang dimaksud dengan Allah esa atau tunggal pada zatnya? Yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun zat yang menyerupai zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada satupun zat yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini HP terdiri daripada bagian-bagian. Ya. HP-nya Samsung, kam muttasil namanya. Maka HP ini banyak nggak yang sama? Banyak, diproduksi mungkin ribuan orang, banyak yang sama, ya kan? Apalagi contohnya, jam tangan ini kam muttasil. Kenapa? Karena terdiri dari bagian-bagian, ya kan? Ada yang jarum pendek, ada jarum yang disebut dengan menunjukkan jam. Ada namanya jarum yang panjang menunjukkan menit. Ada lagi jarum lagi yang lebih panjang lagi, yang kecil itu menunjukkan kepada detik. Ya. Nah, apabila detiknya bergerak, maka akan menggerakkan yang menit. Apabila menitnya bergerak, maka akan menggerakkan jarum pendeknya, yaitu menunjukkan jam. Maka disebut bagian-bagian. Hilang salah satu komponennya, nggak sempurna jam ini. Ya, maka jam tangan ini banyak nggak yang punya? Banyak nggak yang sama? Banyak. Kenapa? Karena diproduksi massal. Tetapi zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha sempurna. Maka tidak ada satupun yang sama dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka zat yang banyak yang menyerupai ini disebut dengan kam munfasil. Apa namanya? Kam munfasil dalam istilah tauhidnya. Tuh. Artinya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala esa fi zat, di dalam zatnya. Tuh. Itu yang pertama, zat. Yang kedua, apa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala wahdaniyah, esa tunggal pada sifatnya. Setiap zat pasti memiliki sifat. Begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala ini zat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga memiliki sifat. Ya, sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala ini wahdaniyah, esa tunggal. Apa maksudnya? Ada dua. Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada bagi Allah itu dua sifat yang bersesuaian pada nama dan maknanya. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat satu kudrat, memiliki satu iradat, memiliki satu ilmu. Itu sifatnya, sifat Allah itu kudrat, iradat, ilmu. Itu sifat. Ya.
Dan Allah Subhanahu wa taala ini tidak mungkin memiliki dua sifat yang bersesuaian, baik nama maupun maknanya. Kudrat, ya Allah memiliki sifat kudrat atau berkuasa, maka cuma satu. Kudrat yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan langit sama dengan kudrat yang Allah gunakan untuk menciptakan bumi. Kudrat yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan makhluknya seperti semut sama seperti kudratnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan gajah yang besar. Jadi Allah tidak memiliki dua kudrat, dua iradat, dua ilmu. Tidak. Allah Subhanahu wa taala wahdaniyah fis sifat. Artinya Allah Subhanahu wa taala ini tidak hanya memiliki satu saja sifat, ya. Maka karena Allah Subhanahu wa taala ini cuma satu sifatnya, maka tidak ada yang namanya istilah mudah, agak mudah, sulit, agak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sama bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beda dengan manusia. Ya kan? Kalau manusia ada istilah namanya mudah, agak mudah, sulit, agak sulit. Ya. Enggak ada istilahnya bagi Allah bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit tanpa tiang itu lebih sulit daripada menciptakan bumi. Enggak ada namanya istilah bagi Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang namanya semut itu lebih sulit daripada menciptakan gajah. Enggak ada. Ya, sama, ya, beda dengan manusia. Kira-kira kalau manusia sama enggak? Lebih mudah mana manusia membuat robot semut sama robot gajah, gampangan mana? Gampangan gajah, gede, gampang, alat-alat komponen juga mudah. Kalau semut kecil kayak gitu, gimana caranya bikinnya? Sama juga, nih, ini meja. Kekuatan yang digunakan untuk mengangkat meja sama tidak dengan kekuatan yang kita gunakan mengangkat nih galon nih, apa namanya minuman ini. Beratan mana kira-kira? Beratan mengangkat meja. Lebih berat mana ketika kita mengangkat HP ini dengan kita mengangkat tas ini yang isinya katakan kitab-kitab semua di dalamnya. Lebih beratan mengangkat tas. Begitulah makhluk, ya, sifatnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala ini sama. Enggak ada istilahnya Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan bahwasanya Allah itu lebih mudah menciptakan bumi daripada menciptakan langit. Enggak ada istilah seperti itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki wahdaniyah fis sifat, di dalam sifat Allah Subhanahu wa taala. Tunggal esa, ya, Allah memiliki satu sifat saja, ya. Tidak ada lagi bagi Allah, ya, yang namanya dua kudrat, dua iradah, dua ilmu, enggak ada. Bisa dipahami? Ya. Yang berbeda dengan makhluk, ya. Nah, kalau dalam istilah ilmu tauhid, ya, adanya sifat yang berbilang-bilang ini dinamakan dengan kam muttasil. Ya, sifat yang berbilang-bilang ini, ya, menunjukkan ketidaksempurnaan, ya, sama seperti makhluk kita. Maka ini disebut dengan kam muttasil fi sifat. Ya, kalau tadi kam muttasil fi dzat, maka ini kam muttasil fi sifat. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini esa pada sifatnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini sifat Allah tidak ada yang menyamainya, tidak ada yang sama sifatnya, baik itu nama dan maknanya. Kudrat Allah Subhanahu wa taala ini tidak ada yang menyamainya. Orang yang membuat meja ada tidak yang menyamainya? Ini meja nih, kayak gini nih. Ini belinya di mana nih? Ya kan, katakan dibuat oleh pengrajin meja. Nih ukurannya sekian, panjangnya sekian, lebarnya sekian, kakinya 4, ukurannya sekian. Ada nggak orang yang bisa bikin meja seperti ini? Ada nggak? Banyak. Ya, banyak. Sama HP atau jam tangan, ya kan? Banyak orang yang bisa bikin HP atau bikin jam tangan yang seperti ini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak ada ya yang menyamainya. Maka disebut dengan kam munfasil fi sifat. Kam munfasil fi sifat. Ya. Itu yang kedua. Allah Subhanahu wa taala esa pada sifat. Yang ketiga pada apanya tadi? Af'alnya atau perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala wahdaniyah. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa. Esanya Allah Subhanahu wa taala juga mencakup di dalam af'alnya, bukan hanya zatnya, bukan hanya sifatnya, tetapi af'alnya Allah Subhanahu wa taala juga esa, tunggal. Maka Allah Subhanahu wa taala ini tunggal di dalam berbuat, bahwasanya tidak ada perbuatan bagi seseorang kecuali itu karena Allah Subhanahu wa taala, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Segala yang terjadi di dunia ini terbentuk itu semua atas af'alnya Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan perbuatan-perbuatan semua makhluk di dunia ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang menghidupkan, Allah juga yang mematikan, Allah Subhanahu wa ta'ala yang membuat sakit, Allah Subhanahu wa ta'ala juga yang menyembuhkan, Allah Subhanahu wa ta'ala yang membuat lapar, Allah Subhanahu wa ta'ala juga yang menghilangkan lapar, Allah Subhanahu wa ta'ala yang membuat haus, rasa haus, Allah juga yang menghilangkan haus. Ini namanya af'al fi af'alnya Allah Subhanahu wa taala. Wahdaniyah fi af'al. Maka semua yang terjadi di dunia ini, semuanya ini adalah karena af'alnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan pernah kita mengatakan bahwasanya ketika kita haus, kemudian kita minum air, kemudian yang menghilangkan haus itu adalah air. Awas itu. Salah. Jangan pernah kita mengatakan ketika kita sakit, kemudian kita minum obat yang menyembuhkan, yang membuat kita sehat adalah obat. Awas, salah ini, pemahaman yang salah. Ya, kenapa? Karena segala sesuatu yang terjadi di dunia ini semua adalah karena af'alnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami? Ini sudah dibahas sebenarnya ya. Ada pembahasan hakikat kalimat la ilaha illallah. Masih ingat ya? Nafi isbatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih pembahasan yang paling penting ini.
Inti daripada tauhid itu ini nih. Inti daripada ilmu tasawuf tuh di sini apa? Sifat wahdaniyah Allah Subhanahu wa taala fi af'al. Ya, harus dipahami ya. Maka saat ini banyak nih pemahaman-pemahaman manusia yang berbeda-beda di dalam memahami setiap ketentuan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama nih biar kita paham, bisa kita membedakan mana nih yang benar, mana akidah yang benar, mana yang sesuai dengan syariat atau tidak, ya. Ada segolongan orang yang meyakini bahwasanya ketika kita haus, maka air bisa menghilangkan 100% haus tersebut. Ketika kita haus, ada orang yang meyakini bahwasanya dengan minum maka kita yakin bisa menghilangkan haus 100%. Maka yang pertama ini termasuk golongan orang kafir, kufur, syirik. Ya. Dan awas hati-hati nih. Syirik ini adalah dosa yang paling besar. Syirik, murtad, kufur. Ini dosa yang paling besar. Ya, innallaha la yaghfiru ayyushraka wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik apabila Allah menghendaki. Ada nggak yang pertama ini? Banyak. Orang yang meyakini bahwasanya air bisa menghilangkan haus 100%. Orang yang meyakini bahwasanya ketika kita nggak punya duit, yakin dengan kerja bisa mendatangkan duit. Orang yang ketika sakit yakin bahwasanya dengan minum obat kita sembuh. Awas nih, hukumnya syirik. Ya. Apa syirik itu artinya? Nah, menyekutukan Allah. Ya. Jadi lawan daripada wahdaniyah itu artinya ta'addud. Apa ta'addud itu? Artinya berbilang, terbilang. Itu ta'addud. Syirik itu bukan orang yang tidak menyembah Allah. Dia menyembah Allah, yakin kepada Allah, beriman kepada Allah, tapi masih yakin kepada selain Allah. Masih beriman kepada selain Allah. Itu namanya syirik. Dan ini dosa yang paling besar. Nomor 1 itu syirik. Ya. Kenapa, Pak? Karena dosa-dosa yang lain itu nanti di akhirat itu bisa dilebur di neraka. Dosa zina, korupsi, membunuh, apalagi ya, itu durhaka. Itu, Pak, dosa besar. Tetapi dosa-dosa ini ketika kita nanti di akhirat, Allah akan lebur kita di dalam neraka entah berapa ribu tahun atau berapa juta tahun. Akan habis, akan terkikis, akan bersih itu dosa-dosa. Maka ketika sudah bersih, sudah Allah bersihkan di dalam neraka, Allah akan angkat kita, Allah masukkan kita ke dalam surga. Kenapa sudah bersih? Habis dosa itu. Tetapi kalau dosa syirik tidak bisa dilebur di dalam neraka walaupun selama-lamanya. Nauzubillah min dzalik. Awas hati-hati ini yang pertama nih. Ya. Awas hati-hati ini yang pertama. Ya, ada orang seperti ini, ya. Yakin bahwasanya kalau kita punya cincin, ya cincin ini bisa mendatangkan keberkahan. Enggak, ini hanya sebagai wasilah saja. Malam Jumat Kliwon dia harus dimandiin, dikasih minyak, ya sama saja. Ya. Saya punya keris, enggak, saya enggak menyembah keris, gitu kan? Saya hanya senang, saya koleksi keris saja. Tetapi tiap malam Jumat Kliwon dikasih kembang, ya kan? Kemudian kita harus diruat segala macamnya, sama saja. Masih yakin kepada keris, masih yakin kepada cincin, syirik. Ya, itu yang nampak. Ya, Masya Allah. Ini golongan yang pertama, awas, disebut dengan kufur atau syirik. Apabila kita meyakini 100% ada
selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Kemudian yang kedua ada lagi orang yang meyakini atau mengiktikadkan bahwasanya ketika kita haus, contoh, ketika kita haus, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada air ini untuk bisa menghilangkan rasa haus tersebut. Tuh, ada nggak? Ada nggak yang kayak gitu? Nah, orang yang meyakini hal demikian ini disebut dengan orang fasik. Kenapa? Masih bawa-bawa Allah. Ya, aduh, ini nggak punya duit nih, masya Allah, kerja dong. Ya, kerja. Emang yang ngasih rezeki kerja? Enggak, dengan kerja itu kan hanya asbab saja, ya kan? Asbab saja. Dia meyakini bahwasanya dengan kerja Allah akan memudahkan kita dalam mendapatkan uang. Ya. Sama juga ketika kita sakit. Nah, kemudian minum obat. Allah memberikan kekuatan kepada obat itu untuk bisa menyembuhkan penyakit kita. Maka orang yang meyakini hal tersebut namanya orang fasik, bukan orang kafir. Kenapa? Masih ada Allah Subhanahu wa taala di dalam keyakinannya, masih meyakini Allah. Tuh. Yang kedua, ada lagi yang ketiga, ya, yaitu orang yang meyakini bahwasanya setiap ada sebab maka pasti ada akibat. Ketika ada air masuk ke dalam kerongkongan kita, maka pasti akan hilang hausnya. Ketika kita haus, kemudian kita minum, maka apabila air ini masuk ke dalam kerongkongan kita, akan hilang hausnya. Maka orang ini disebut dengan orang jahil. Orang yang meyakini bahwa setiap ada sebab, maka pasti ada akibatnya. Ketika ada air masuklah ke dalam kerongkongan, maka pasti hilang nih rasa hausnya. Maka orang ini disebut dengan orang jahil atau orang bodoh. Ketika kita lapar, kemudian kita makan, maka orang seperti ini termasuk orang yang jahil. Kenapa? Karena dia meyakini dengan sebab akibat, namanya hukum sebab akibat. Ya. Nah, yang ini yang keempat. Yang keempat, golongan yang keempat itu orang yang meyakini bahwasanya ketika kita haus, ketika kita minum air, maka dia meyakini, mengiktikadkan bahwasanya biasanya Allah menghilangkan haus. Tuh. Jadi ada kalimat biasanya. Nah, kalimat biasanya inilah menunjukkan bahwasanya kita memiliki namanya keyakinan akidah yang selamat. Ketika kita sakit kemudian minum obat, biasanya Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkan kita. Tuh, ada apa? Ada kalimat biasanya. Berarti kalau seandainya ada yang biasa, maka ada yang luar biasa. Benar nggak? Ada yang biasa, ada yang luar biasa. Yang disebut dengan kejadian pada Nabi disebut dengan mukjizat. Kejadian yang terjadi pada para wali disebut dengan karomah. Kejadian luar biasa yang terjadi pada orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat disebut dengan ma'una. Ya. Para nabi, para sahabat itu tingkatannya sudah sampai segitu, luar biasa. Kenapa? Karena keyakinannya, tauhidnya benar-benar lurus, tauhidnya benar-benar tauhid yang bersih daripada kesyirikan, yakinnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah berikan mereka perkara-perkara yang luar biasa. Para nabi, Rasulullah ya mampu membelah bulan. Apalagi Nabi Ibrahim dibakar api, ya kan? Ada ini. Ya, yang seperti ini ada perkara yang luar biasa.
Ya, bukan biasanya. Api sifatnya membakar, ya kan? Itu sifatnya api. Sunnatullah. Tetapi ingat, sunnatullah ini tunduk kepada qudratullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan orang yang mampu menundukkan atau menarik qudratullah ini, maka perkara-perkara yang biasa tadi itu bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Api yang harusnya bisa membakar, tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan ke dalam kobaran api, dia tidak terbakar. Nah, ini perkara yang luar biasa. Namanya apa? Mu'jizat. Karena Nabi Rasulullah bisa membelah bulan, bisa berbicara dengan binatang, dengan pohon. Itu Rasulullah. Ini perkara yang tidak biasa, luar biasa. Biasanya nggak bisa kita, ya kan? Air bisa menenggelamkan, tetapi bagi orang-orang tertentu ada orang yang bisa berjalan di atas air, para wali-wali Allah. Bisa berjalan di atas air, maka ini perkara yang luar biasa, tidak menenggelamkan. Maka ini karena pada para wali perkara yang luar biasa disebut dengan karomah. Pak Imam lagi naik motor, kemudian tiba-tiba ada mobil truk di depannya, ditabrak. Motornya hancur, tapi Pak Imamnya nggak apa-apa, nggak lecet sedikit pun. Karena beliau ahli sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Beliau ahli tahajud, ahli duha, ahli sodakoh, orang soleh. Maka perkara yang luar biasa ini, di luar biasa ini disebut dengan ma'una. Ada. Allah sebenarnya itu yang melakukan itu semua. Nah, maka orang yang meyakini bahwasannya segala sesuatu yang terjadi pada diri kita ini, ya biasanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, ini nih yang disebut dengan tauhid yang benar, yang selamat. Bisa dipahami? Ya. Nih, inti daripada tauhid itu adanya di sini. Nanti pembahasannya nih larinya kepada kalimat la ilaha illallah. Nafi isbat. Ya. Nafi artinya menolak, isbat menyandarkan segala sesuatu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini inti daripada tasawuf. Nah, inti daripada tauhid sifat apa? Wahdaniyahnya Allah Subhanahu wa taala fi af'al. Meyakini bahwasanya segala sesuatu yang terjadi ini semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya? Nah, tuh, seperti itu. Ya, ini pembahasan berkaitan tentang wahdaniyah. Ya. Bisa dipahami tidak? Ini kalau kayak pernah saya bahas di sini berkaitan tentang kalimat la ilaha illallah. Ya, dulu masih ingat gak Pak Riki pembahasan la ilaha illallah? Nafi isbat, rumusnya masih ingat gak? Ini contoh, saya ulang kembali ya kan. Di dalam kalimat la ilaha illallah itu kan la ilaha, tidak ada yang berhak disembah. Ini namanya kalimat nafi, ya menolak. Illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala, ini namanya isbat. Ini kalau diartikan artinya bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini secara arti. Kalau secara hakikatnya apa? Hakikat daripada kalimat la ilaha illallah ini adalah mengeluarkan seluruh keyakinan kepada makhluk yang ada di dalam hati dan hanya memasukkan satu-satunya kebesaran Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati. Allah yang menciptakan, Allah
yang menghilangkan haus Allah, yang menghilangkan lapar Allah, yang menyembuhkan, semuanya hanya Allah. Kebesaran Allah. Tuh, itu hakikat daripada kalimat la ilaha illallah. Contoh, ya tadi kita kaitkan dengan haus terus, ya kan? Ketika kita haus, apa yang kita ingat? Apa yang kita ingat kalau kita haus, Pak? Kalau kita ingatnya kepada air, minum, awas. Ini syirik. Ya, yang pertama tadi, kalau kita ingatnya kepada air, syirik. Kenapa? Karena air ini adalah makhluk. Dan makhluk ini sifatnya satu. Tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat tanpa seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Air bisa menghilangkan haus, ini berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka air bisa menghilangkan haus, bisa juga tidak bisa menghilangkan haus. Tuh. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan haus, tidak berhajat kepada air. Allah mampu menghilangkan haus dengan air. Allah mampu menghilangkan haus tanpa air. La ilaha illallah. Tauhid. Bisa dipahami nggak? Bisa. Contoh lagi apa? Ada contoh lagi ya Pak? Apa contohnya? Coba nanti kita bahas berkaitan tentang ini. Hah? Lapar. Ya. Ketika kita lapar, nih, ingat apa yang kita ingat? Makanan, syirik. Ya, kenapa? Karena makanan makhluk. Dan sifatnya makhluk itu la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya, semuanya atas izin Allah. Tuh. Awas, makanya la ilaha. Dulu, keluarkan seluruh makhluk dari hati kitanya. Apa itu? Bahwasanya yang namanya mie ayam, nasi goreng, seblak, bakso, ini makhluk tidak bisa menghilangkan lapar. Keluarkan dari hati kita. Yang menghilangkan lapar adalah Allah. Masukkan illallah ke dalam hati kita. Bahwasanya yang menghilangkan lapar adalah Allah. Selamat tuh akidah kita, tauhid kita. Ketika kita lapar, apa yang kita ingat? Allah. Paham? Ya. Kalau kita ingatnya kepada makanan, maka syirik. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghilangkan lapar. Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena makanan ini adalah makhluk. Makanan bisa menghilangkan lapar ini atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau Allah berkehendak, maka makanan ini bisa menghilangkan lapar. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berkehendak, maka makanan pun tidak bisa menghilangkan lapar. Paham tidak? Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan lapar, tidak berhajat kepada makanan. Allah mampu menghilangkan lapar dengan makanan. Allah mampu menghilangkan lapar tanpa makanan. La ilaha illallah. Tauhid namanya. Ya, terus gimana dong? Kita nggak usah makan kalau lapar. Kalau tauhid kita sudah lurus, tauhid kita tadi sudah benar, baru ingat perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau lapar apa? Perintah Allah kalau makan apa, kalau lapar apa? Makan. Kulu washrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Jadi ketika kita minum, ketika makan itu untuk menghilangkan haus, untuk menghilangkan lapar, atau perintah Allah? Ayo Bang.
Dan perintah Allah Subhanahu wa taala itu ibadah bukan? Ibadah. Berpahala tidak? Berpahala. Makan minum itu perintah Allah, bukan untuk menghilangkan lapar atau untuk menghilangkan haus. Itu tauhid namanya. Bisa dipahami? Tauhid yang benar seperti itu. Apalagi yang agak ekstrim. Kerjaan. Ya. Kerjaan. Enggak punya duit nih. Ketika kita enggak punya duit, apa ingatnya, Pak? Kerja. Ngutang. Siapa yang ngasih rezeki? Allah. Ya kan? Siapa yang ngasih duit? Allah. Kalau gitu nggak usah kerja, ya kan? Kita cukup di masjid aja, duduk-duduk dikir aja gitu. Nah, besok mati, Pak. Kenapa? Lapar. Ya, udah lapar nggak makan juga, lemes. Lemes akhirnya apa? Nggak bisa sholat, nggak bisa zikir, nggak bisa ngomong. Lama-lama mati akhirnya. Terus gimana? Katanya kalau yang memberikan rezeki Allah. Tauhidnya la ilaha illallah itu digunakan. Ketika kita nggak punya duit, ingatnya sama Allah. Jangan sama kerjaan, jangan sama bos, jangan sama siapa? Yang lain, kepada makhluk. Kenapa? Karena yang ngasih rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa kerjaan tidak bisa memberikan rezeki? Yang memberikan rezeki siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mampu memberikan rezeki dengan kerjaan. Allah mampu memberikan rezeki tanpa kerjaan. Allah mampu memberikan rezeki dengan asbab. Allah mampu memberikan rezeki tanpa asbab. Mampu tidak? Tergantung amalan kita, perbuatan kita. Ya. Kerjaan ini makhluk, tidak bisa memberikan rezeki. Ya, kerjaan bisa memberikan rezeki kepada kita, ini berhajat kepada Allah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak, maka kerjaan bisa mendatangkan rezeki. Kalau Allah tidak berkehendak, maka kerjaan tidak bisa memberikan rezeki. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada hambanya, tidak berhajat kepada kerjaan. Allah mampu memberikan rezeki kepada hambanya, kepada makhluknya dengan kerja. Allah mampu memberikan rezeki kepada makhluknya tanpa kerja. Paham? Terus kenapa kita harus kerja? Kenapa kita harus kerja? Hah? Perintah Allah. Ya, di dalam surat Al-Jumu'ah dijelaskan, wa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ard wabtagu min fadlillah. Ya. Apabila kamu setelah selesai sholat, maka bertebaranlah di muka bumi, wabtagu min fadlillah, untuk mencari keutamaan Allah. Jadi kerja itu perintah bukan? Kalau perintah ibadah bukan? Kalau ibadah dapat pahala enggak? Tuh. Maka ketika kita kerja itu karena perintah Allah. Jadi antara rezeki dengan kerjaan ada hubungannya tidak? Ada hubungannya tidak? Gak ada hubungannya. Kenapa? Kaya miskin itu udah ditetapkan oleh Allah sejak kita di alam rahim. Ya. Bisa dipahami tidak nih? Kalau gitu ya udah gak usah kerja lah. Kalau ditetapin miskin Bapak. Ya. Dan Bapak sudah melanggar perintah Allah untuk kerja. Ya. Nah, untuk yang berkaitan ini nanti dibahasnya dengan ilmu tasawuf. Ya, Allah itu mampu menciptakan manusia dengan asbab. Allah mampu menciptakan manusia tanpa asbab. Allah mampu menciptakan makhluk atau manusia berlawanan dengan asbab. Itu Allah mampu. Allah mampu menciptakan manusia dengan asbab. Contoh siapa? Kita. Ya, dengan adanya orang tua kita, ibu bapak kita, ketemu, hamil, lahirlah kita. Maka hadirnya kita ke dunia ini dengan asbab. Allah mampu tidak melahirkan manusia ke dunia ini tanpa asbab? Tanpa kedua orang tua, mampu tidak? Mampu. Apa contohnya siapa?
Nabi Adam alaihissalam ada orang tuanya. Ontanya Nabi siapa? Ya, yang keluar dari batu itu. Ada orang tuanya tidak? Enggak ada. Ya. Allah mampu itu menciptakan manusia tanpa asbab. Begitu pula Allah mampu menciptakan manusia berlawanan dengan asbab. Dari seorang ibu tanpa seorang ayah. Allah mampu tidak? Mampu tidak Allah? Siapa contohnya? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu langsung Allah sendiri yang meniupkan ke dalam ruh, ke dalam kandungannya. Allah langsung bikin hamil Siti Maryam. Ya. Allah mampu. Allah mampu tidak memberikan rezeki dengan asbab, dengan kerja? Mampu. Allah mampu tidak memberikan rezeki tanpa asbab? Mampu. Allah mampu tidak memberikan rezeki berlawanan dengan asbab? Mampu. Tergantung amalan kita. Tuh. Ada orang yang harus membanting tulang dari pagi sampai sore baru dikasih rezeki oleh Allah. Kenapa? Ya amalannya baru belum bisa mendatangkan qudratullah. Ya. Ada orang yang cuma nggak kerja, duduk-duduk di rumah, orang ngasih rezeki. Ada banyak kiai-kiai itu nggak kerja. Datang ke rumah silaturahim, minta nasihat Pak Yai, gini, ngasih amplop. Dapat rezeki nggak? Ya. Ada juga ya. Kita juga nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba kita dapat rezeki. Ada Pak yang kayak gitu. Allah tuh mampu. Nah ini tauhid namanya. Ya, fi af'alnya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini inti daripada tauhid ada di sini. Ya. Ini pembahasannya panjang, masih panjang. Tapi secara garis besar bisa dipahami ya. Nah, apa dalilnya kitab wahdaniyah ini? Apa sifat wahdaniyah ini? Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ilahukum ilahu wahid. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ilahukum adalah Tuhan kalian wahid, dialah yang maha tunggal. Ya, dan enggak mungkin kalau Tuhan itu lebih dari satu. Kalau Tuhan lebih daripada satu, hancurlah dunia ini. Enggak bakalan akur, Pak. Ya, jangankan Tuhan, satu RW beta RT aja kadang ribut, Pak Imam. Ya, satu desa beda RW aja bisa ribut gitu. Ya, makanya di dalam Al-Quran dikatakan laukana fihima alihatun illallah la fazadata. Seandainya pada langit dan bumi ini terdapat Tuhan-Tuhan selain Allah, maka la fazadata, maka niscaya rusaklah keduanya. Tidak akan terwujud alam raya ini kalau seandainya ada dua Tuhan. Masya Allah. Baik, ini saja pembahasan kita pada pembahasan nazam yang ke berapa ini? 25 ya, masih pembahasan tentang wahdaniyah. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan kembali kepada sifat yang ketujuh ya, wahdaniyah qudrat iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan? Cukup ya, udah isya ya, udah lewat tadi. Masyaallah. Baik, ini saya pembahasan kita, nanti kita bahas setelah salat isya insyaallah. Demikian ya pembahasan kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, menambah keilmuan kita, keyakinan kita, pemahaman kita, dan niat kita amalkan dalam kehidupan kita insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.